Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini menggelar rapat terbatas pemberdayaan ekonomi berbasis perhutanan sosial. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Glenn Joshua dan juru kamera Tommy Pribadi di Istana Presiden Jakarta. Ya, Glenn, bisa Anda jelaskan apa yang ditekankan oleh Presiden Jokowi dalam rapat terbatas pemberdayaan ekonomi berbasis perhutanan sosial ini? Setidaknya ada dua penekanan yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat kata pengantar dari rapat terbatas program perhutanan sosial. Yang pertama tadi Presiden menargetkan bahwa harus ada realisasi dari total 12,7 juta hektar program ini yang sudah dicanangkan sejak tahun 2014 yang lalu. Berdasarkan data yang tadi disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan hingga 2014 hingga sampai dengan 19 Oktober 2020 sudah ada realisasi sebanyak 4,4 juta hektar hutan yang diberikan kepada masyarakat. Untuk itu masih ada 8 juta lagi yang saat ini sedang dikebut oleh pemerintah untuk bisa dapat direalisasikan sebelum tahun 2024 mendatang. Berdasarkan data yang tadi kami himpun dari laman resmi Kementerian Kehutanan yang menjelaskan bahwa program ini menggunakan 5 skema dalam pemberian izin kepada masyarakat. Di antaranya adalah skema dari hutan desa, skema hutan kemasyarakatan, skema hutan tanaman rakyat, skema hutan adat, dan juga skema kemitraan kehutanan. Selain itu, penekanan kedua yang tadi disampaikan oleh Presiden tidak hanya ingin program kehutanan sosial hanya memberikan izin saja kepada masyarakat, melainkan harus adanya pendampingan oleh pemerintah kepada masyarakat yang sudah mendapatkan izin dalam pengelolaan lahan ataupun hutan. Presiden mengatakan bahwa targetnya masyarakat nantinya harus memiliki kemampuan dalam menjalankan bisnis-bisnis di sektor kehutanan, antara lain adalah bisnis agroforestry, bisnis ekowisata, bisnis bioenergi, bisnis hasil hutan bukan kayu, dan juga sektor bisnis industri kayu rakyat. Dengan adanya pendampingan tersebut diharapkan masyarakat dapat bisa memiliki kemampuan dalam mendapatkan keuntungan dari pemberian izin dari pemerintah tersebut. Dan tidak hanya pendampingan saja, tadi juga Presiden mengatakan harus adanya integrasi, pendampingan yang terintegrasi antara kementerian, karena nantinya Kementerian Investasi dan juga Maritim dan juga Investasi nantinya akan mengkoordinir sejumlah kementerian terkait seperti Kementerian Desa, Kementerian Koperasi dan juga UMKM, serta Kementerian dari Kehutanan Lingkungan Hidup. Dikarenakan ketiga kementerian tersebut harus saling bahu-membahu dalam bisa menjalankan ataupun memberikan hasil yang efektif kepada masyarakat. Dan Rolando, kita ikuti bersama bagaimana pernyataan yang tadi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Juga ingin mengingatkan bahwa perhutanan sosial ini bukan urusan hanya sebatas pemberian izin kepada masyarakat, mengeluarkan SK kepada masyarakat, tetapi yang paling penting adalah pendampingan untuk program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan itu memiliki kemampuan betul dalam memanajemeni SK yang telah diberikan, yaitu untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestry tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agro-silvo pastoral, bisnis bioenergi, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat. Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa mensejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan. Dan juga aspek bisnis tadi yang ketiga, ini pendampingannya harus terintegrasi. Rolando. Baik, Glenn, tadi Anda juga sempat sedikit menyampaikan terkait dengan target. Lalu sebetulnya lebih detail lagi mungkin bisa Anda jelaskan seperti apa target dari pemerintah terkait dengan agenda pemberdayaan ekonomi berbasis perhutanan sosial ini? Ya, Rolando, selain tadi target realisasi dari 12,7 juta hektar
dari program ini. Tadi juga Presiden sempat menyampaikan kepada menterinya yang tadi disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan juga Investasi kepada awak media di Istana Kepresidenan, mengatakan bahwa Presiden ingin program ini dapat bisa menekan angka kemiskinan dikarenakan berdasarkan data yang saat ini dimiliki oleh pemerintah, ada sekitar 36,27% dari total masyarakat prasejahtera di Indonesia ini akan terdampak dari program perhutanan sosial tersebut. Sehingga Presiden menginginkan adanya model bisnis yang sama dengan model bisnis yang digunakan oleh pemerintah dalam program food estate di Sumatera Utara, di mana pemanfaatan sejumlah lahan dapat bisa memberikan keuntungan material kepada masyarakat sekitar. Dan di samping itu juga Presiden menginginkan adanya pemerintah ataupun jajaran ini fokus pada 1 sampai dengan 3 program yang konkret. Salah satunya tadi pemerintah ataupun Luhut mengatakan bahwa salah satu program yang akan dikembangkan pada kuartal 1 2021 adalah perhutanan sosial berbasis mangrove yang akan mulai dilakukan penyamaian bibit dan juga dilaporkan Presiden pada bulan Januari tahun 2021 mendatang. Demikian Rolando. Baik, terima kasih Glenn Joshua atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi Glenn Joshua dan juru kamera Tommy Pribadi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta.